Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Januarul Hujjah dengan NPM 2421010054. Di sini saya akan menjelaskan yaitu aksiologi filsafat. Aksiologi filsafat adalah ilmu cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat-sifat hakikat dan dasar pengetahuan ilmiah serta hubungan antara pengetahuan dan realitas. Aksiologi filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat-sifat hakikat dan dasar-dasar pengetahuan ilmiah, pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Tujuan dari aksiologi 1. Mengembangkan pemahaman tentang sifat pengetahuan. Aksiologi bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang sifat pengetahuan hakikat, pengetahuan dan dasar-dasar pengetahuan. Meningkatkan kualitas pengetahuan. Aksiologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dengan mempelajari tentang metode ilmu, dasar pengetahuan, dan hubungan antara pengetahuan dan realitas. Ketiga, mengembangkan kritisme terhadap pengetahuan. Aksiologi bertujuan untuk mengembangkan kritisme terhadap pengetahuan. Aksiologi bertujuan untuk mengembangkan kritisme terhadap pengetahuan sehingga dapat membedakan antara pengetahuan yang valid dan yang tidak valid. 4. Mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara pengetahuan dan realitas. Aksiologi bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara pengetahuan dan realitas sehingga dapat memahami bagaimana pengetahuan dapat mengimplementasikan realitas. Selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu aksiologi. 1. Metodologi, cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat-sifat hakikat dan dasar-dasar pengetahuan. Kedua, logika, cabang filsafat yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penalaran dan argumentasi. Ketiga, metodologi, cabang ilmu yang mempelajari tentang metode penelitian dan pengembangan ilmu. Filsafat ilmu, cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat, hakikat, dan dasar-dasar pengetahuan. Kelima yaitu pengetahuan, cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat, hakikat, dan dasar-dasar pengetahuan. Ontologi, cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat, hakikat, dan dasar-dasar realitas. Ketujuh yaitu semiotika, cabang ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dan dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu teori aksiologi, teori pengetahuan empiris. Teori ini menyatakan bahwasannya pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Kedua yaitu teori pengetahuan rasional. Teori ini menyatakan bahwasan pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika. Teori pengetahuan empiris. Teori ini menyatakan bahwasannya pengetahuan diperoleh melalui intuisi dan perasaan. Keempat yaitu pengetahuan pragmatis. Teori ini menyatakan bahwasannya pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan kegunaan praktis. Kelima, pengetahuan konstruktif. Teori ini menyatakan bahwasannya pengetahuan dibangun melalui proses konstruksi sosial dan budaya. Keenam, pengetahuan postmodern. Teori ini menyatakan bahwasannya pengetahuan tidak memiliki kebenaran absolut dan bahwa pengetahuan adalah relatif. Ketujuh, pengetahuan kritis. Teori ini menyatakan bahwasannya pengetahuan harus dikritis dan dianalisis secara kritis untuk menangkap kebenaran yang tersembunyi.
Kesimpulannya, aksiologi filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat, hakikat, dan dasar-dasar pengetahuan ilmiah. Dengan memahami teori-teori dan tokoh-tokoh dan aksiologi filsafat ilmu, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan dan meningkatkan kualitas pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.